Jadi ternyata muaranya permasalahan-permasalahannya manusia, permasalahan-permasalahan kita, muaranya ujung-ujungnya nggak kenal siapa Rabbnya. Contohnya lagi misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang maha kaya ya. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Al-Karim, yang maha dermawan, yang menunjukkan luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan membuat kita jadi apa? Jadi makin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kita tidak usah khawatir gitu. Jadi masyarakat atau orang-orang di masa-masa akhir zaman kayak gini, coba. Ini sebenarnya kalau untuk masalah ini bisa disurvei nih, bisa. Kita mau survei misalnya, ini orang-orang zaman sekarang apa yang paling dia khawatirin? Bikin aja survei itu. Bikin pertanyaan, apa yang paling Anda khawatirkan? Gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, dan seterusnya. Kita bikin survei. Ntar kita kumpulin, nanti ketemu nih jawabannya. Itu isinya semuanya Pak. Kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran, semuanya. Orang Islam lah yang kita survei. Semuanya isinya itu. Kenapa dia mesti harus begitu? Apa dia tidak yakin? Apa dia tidak tahu? Pertanyaan itu dulu. Apa dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya? Tahu. Taunya sampai level mana? Sering diulang-ulang nggak? Kan sesuatu yang sudah kita ketahui, biar melekat kan harus sering apa? Diulang-ulang kan? Diulang-ulang. Ilmu memang begitu. Apa dia nggak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang memberi rizki? Innallaha huwar-Razzaq. Sungguhnya Allah lah yang melimpahkan rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang nggak pernah bisa ditandingi kekuatannya oleh siapapun. Ini yang di surat Az-Zariyat ayat 58. Apa dia nggak tahu itu? Jawabannya dia tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Kenapa dia masih dalam kegundahan dan seterusnya? Orang pasti akan berkata, ya manusiawi. Oh iya betul manusiawi. Tapi bagaimana itu supaya bisa diminimalisir? Kegundahan itu menyiksa. Kegelisahan itu nyiksa. Kesedihan itu menyiksa. Bahkan gak sedikit orang karena saking sedihnya itu berpengaruh berdampak pada tubuhnya, badannya. Sakit dan seterusnya. Caranya obatnya diserahkan kepada Rabbnya Jalla fi'ula. Tapi kok masih gak bisa juga? Nah ini berarti yang masalah ya kita ini. Yang bermasalah kita. Kalau kita tahu Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Tapi kenapa kok masih aja dipenuhi dengan kegundahan, kekhawatiran. Kekhawatirannya pun sangat berlebihan. Kalau pada tataran yang wajar, ya wajar boleh. Nanti juga hilang ketika dia kembalikan itu kepada Allah Rabbul Alamin, hilang. Tapi ini enggak. Udah kepikiran. Ya, kepikiran. Kalau dia tahu sadar, ya Allah Rabbul Alamin yang akan memberikan. Cuman memang posisinya hamba itu meminta, memohon, bersabar untuk diperkenankan permintaannya. Itu hamba. Tapi kita sekadang nggak jadi hamba yang beneran. Minta, mohon, ngeluh ketika nggak kunjung dikabulkan, lalu kemudian prasangka buruk kepada Allah ketika nggak kunjung dikabulkan. Ini nggak pantas nih buat hamba. Nggak pantas nih hamba kok kayak gitu. Ya namanya minta, mohon, merendahkan tadi sifat-sifat hamba itu apa? Merendah, tunduk, iya kan? Dia kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Itu posisinya hamba itu begitu, bukan justru menggugat Allah. Kenapa saya harus begini? Allahu Akbar. Seperti sebagian orang yang berkata, saya ini sebenarnya perempuan yang terpenjara dalam tubuh laki-laki. Ngawur ini orang. Ngawur nih. Dari perkataannya sendiri udah ngawur, dia menggugat Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin dia gugat seolah-olah bahwa dia lebih tahu yang maslahat buat dirinya dibandingkan Allah Rabbul Alamin. Makanya saya ganti bodinya. Laki-laki dirubah jadi perempuan.
Itu termasuk bisikan syaitan. Liyughayyirunna khalqallah, sehingga mereka merubah-rubah ciptaan Allah Rabbul Alamin. Gak reda. Lu coba, orang yang kayak gini obatnya apa? Ini belajar asma wa sifat obatnya nih. Terus belajar tauhid yang benar, akidah yang benar, nama-nama, sifat-sifat Allah terus sampai akhirnya pun dia reda, bersabar atas apa yang Allah ujikan pada dirinya. Gitu. Enggak terus malah justru dibelain. Ya bener tuh, nggak apa-apa, hak asasi dia. Mau ganti kelamin ya, mau ganti apa? Iya, bener tuh, dia sepenjara katanya. Loh, kok bisa ada? Penjara itu sebenarnya perempuan cuma terpenjara dalam tubuh laki-laki atau sebaliknya. Jadi ternyata muaranya permasalahannya manusia, permasalahan kita, muaranya ujung-ujungnya nggak kenal siapa rohnya. Itu muaranya ujung-ujungnya. Loh, coba Anda perhatikan, mereka sebagian orang yang kayak gitu tadi, merubah jati dirinya dari laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya. Sebagian mereka bahkan sholat nggak? Sholat nggak? Sholat, ya kan? Sebagian mereka sholat, sebagian mereka puasa, sebagian mereka bahkan ada yang haji, jadi hajjah itu. Ya, pertanyaannya, seberapa banyak dia mempelajari terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Rabbnya? Itu penyebabnya. Sehingga ibadah dikerjakan, tapi sifat ubudiyahnya tidak dapat. Ubudiyah itu status, sifat yang nempel sebagai status kehambaan. Ibadah dia kerjakan, tapi sifat ubudiyah nggak nempel pada dirinya. Sifat kehambaan nggak berjalan pada dirinya. Nah, itu masalah. Itu masalah. Maka di awal-awal kita sudah sebutkan bahwa kewajiban hamba yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Baru kemudian para ulama bahas tentang wudu, tentang salat. Beliau atau mereka kadang-kadang bahasnya secara global aja. Secara global. Kewajiban yang pertama mengenal Allah itu. Sehingga nanti kewajiban-kewajiban fisik yang dia kerjakan sudah disertai dengan sifat kehambaan, sifat ubudiyah tadi. Sifatnya hamba itu ridha kepada Allah, bersabar ketika diberi ujian. Itu sifat-sifatnya hamba itu. Bukan justru malah berprasangka buruk kepada Allah, menuduh yang enggak-enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai naudzubillah mencela Allah, mencaci maki Allah. Tidak adil. Ya. Allah musta'an. Enggak akan itu keluar dari hamba yang memang melekat pada dirinya sifat kehambaan. Dia sadar diri bahwa ini bukan kewenangannya saya, ini kewenangannya Allah. Kewajibannya saya kalau itu hal yang tidak menyenangkan, bersabar, itu jadi pahala buat kita. Kalau itu kebaikan, kita bersyukur, juga jadi pahala buat kita.